Anies hadir di markas PKS untuk mengikuti acara PKS. Pasti sekalian membahas soal cawapres ini dong ya. Bisa disebut bahwa PKS sedang memamerkan kedekatannya dengan Anies. Pamernya sama Demokrat. Sementara Anies bingung, Nasdem juga kena setrum sedikit. Yakni ketika Luhut Binsar Panjaitan menanggapi soal pencalonan dirinya oleh Nasdem sebagai cawapres Anies. Luhut dengan tegas menolaknya. Katanya sih, Luhut tidak mau memikirkan soal politik lagi. Ya iyalah, masa jadi wakilnya Anies? Sudah jelas kelihatan gimana kinerjanya di Jakarta. Yang ada nanti Pak Luhut yang kerja keras. Mending sekalian jadi presidennya aja daripada membantu Anies. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kita masih mengulik soal rencana koalisi yang paling banyak jadi berita saat ini, yakni rencana koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS yang bakal mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Koalisi yang penuh dengan pameran, kedekatan, dan keakraban. Beberapa kali Anies dikelilingi oleh para elit partai politik. Kemudian Anies juga memamerkan kedekatannya bersama AHY. Pokoknya tokoh-tokoh elit yang terkait dengan koalisi ini terlihat akrab dan hangat satu sama lain. Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk berkoalisi dalam Pilpres 2024 semakin bulat. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyatakan, saat ini Nasdem dan Demokrat sedang mencocokkan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun, hingga sekarang belum ada kepastian jadi tidaknya koalisi ini. Masalahnya ada di siapa yang bakal dipilih sebagai cawapres. Ada tarik-menarik di sana. Padahal Nasdem sendiri sudah sangat ingin mendeklarasikan koalisi ini. Tanggal 10 November kerap disebut sebagai tanggal deklarasi koalisi. Katanya sih karena tanggal itu kan Hari Pahlawan. Sementara besoknya pada tanggal 11 November, Nasdem akan merayakan hari ulang tahunnya. Pemilihan tanggal 10 November ini malah mengingatkan saya ya sama hari pulangnya Rizik Syihab ke Indonesia. Yang waktu itu kayaknya sih sengaja dipaskan pada hari pahlawan. Ya bisa jadi sih, Nasdem ini terinspirasi dari Rizik ya. Kan otomatis udah temenan dong ya dengan memilih Anies sebagai bakal capres. Kembali ke koalisi. Pemilihan cawapres buat Anies memang dipasrahkan Nasdem kepada Anies. Tentu saja Anies berharap bahwa cawapresnya ini harus bisa multitasking ya. Sekali lagi, multitasking. Jadi semacam kombinasi antara juru kampanye, wakil gubernur, dan TGUPP gitu kali ya. Harus bisa bikin Anies terlihat hebat dan bisa kerja. Anies nanti tinggal jalan ke sana sini sambil mendemonstrasikan keahliannya menata kata gitu. Berat itu ya. Sampai-sampai nama AHY pun tidak disebut oleh Anies. Lawong di Pilkada DKI Jakarta dulu saja kan AHY dikalahkan oleh Anies. Jadi Demokrat maunya AHY yang jadi cawapres. Sedangkan PKS akhirnya memilih Ahmad Heriawan ya, mantan gubernur Jawa Barat sebagai cawapres. Nasdem mencoba untuk menengahi dengan mengusulkan cawapres dari jalur luar partai. Bisa jadi karena Nasdem juga tahu bahwa baik AHY maupun Aher cukup sulit untuk memenuhi kriteria yang ditentukan Anies, di mana cawapres itu harus bisa membawa kemenangan, bisa menjaga stabilitas koalisi, dan bisa membantu Anies dalam pemerintahan. Nah itu tadi saya bilang kombinasi antara juru kampanye, wakil gubernur, dan TGUPP. Demokrat akhirnya tidak malu-malu lagi untuk bersikeras mengajukan AHY sebagai cawapres Anies. Awalnya Demokrat terkesan malu-malu karena Anies kan tidak pernah menyebut nama AHY ketika memaparkan soal kriteria cawapres. Tapi masa Demokrat nggak dikasih jabatan cawapres? Kan tanpa Demokrat koalisi nggak bakal memenuhi syarat presidential threshold 20%. Soal dana, Demokrat pasti sanggup dong. Pengusungan capres-cawapres memang butuh dana besar ya. Namun, Nasdem terkesan cuek dengan usulan Demokrat ini.
Nasdem malah mengusulkan Luhut Binsar Panjaitan untuk jadi bakal cawapres Anies. Tentu usulan ini disertai Nasdem dengan pujian setinggi langit buat Luhut, yang dianggap paten sebagai pendamping Anies. Kalau AHY dibandingkan dengan Luhut, ya jauh dong ya. Mungkin itu juga cara Nasdem untuk meminta Demokrat dan AHY sadar diri ya. Bukannya sadar, Demokrat malah membalas dengan keras, menyebut tiap hari ada terus nama baru buat cawapres Anies dari Nasdem. Katanya lama-lama nama Anies akan jatuh dan koalisi bakal bubar. Balasan Demokrat ini pun dibalas lagi oleh Nasdem. Nggak tanggung-tanggung, yang ngomong Surya Paloh sendiri. Kata Surya Paloh, nggak masalah kalau nggak jadi koalisi. Nggak masalah kalau Anies akhirnya gagal nyapres. Nggak ada beban buat Nasdem. Perkataan Surya Paloh ini jadi berita di media. Rencana koalisi pun disebut menemui jalan buntu. Waduh, bisa-bisa beneran nggak jadi koalisi nih ya. Demokrat berusaha untuk kemudian mendinginkan suasana sambil merayu Nasdem untuk merestui AHY sebagai cawapres tentunya. AHY, sang ketum, langsung menemui Surya Paloh. Nampaknya usaha AHY ini membawa hasil, karena usai pertemuan Surya Paloh bicara soal memberi restu untuk yang baik-baik. Agak nggak jelas sih ya, namun media mengartikan itu sebagai pertanda Surya Paloh merestui AHY jadi cawapres Anies. AHY sendiri dengan tegas menyatakan ingin menang di 2024, nggak sekedar hanya ingin jalan bersama dalam koalisi. Masalah selesai? Ternyata enggak juga, karena 2 hari kemudian Nasdem tetap saja dengan pendirian awal, yakni lebih memilih cawapres non-partai. Kepada media, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut, Nasdem menghargai nama-nama yang diusulkan Demokrat dan PKS, yakni AHY dan AHER. Namun, itu dinilai Nasdem bisa membuat koalisi tidak lagi setara, karena ada yang mau menang sendiri. Loh, jadi percuma dong ya AHY menemui Surya Paloh. Nah, melihat situasi yang jadi buntu, mungkin Anies sempat curhat ke Yusuf Kala, JK ya. Karena tiba-tiba saja JK ikut bicara soal cawapresnya Anies. JK menyarankan Anies untuk memilih sosok yang berpengalaman dalam membantu presiden, bukan karena popularitasnya. JK mencontohkan Budiono dan Ma'ruf Amin. Mereka dinilai JK mampu membantu presiden tanpa pernah berkampanye. Namun saya melihat bahwa perkataan JK juga nggak tegas ya. Di satu pihak JK menyebut bahwa elektabilitas itu dinilai dari apakah sosok itu sanggup bekerja atau tidak. Ditambah dengan perkataan JK soal sosok yang tidak perlu populer, seakan JK meminta Anies untuk tidak memilih AHY maupun AHER. Namun, selanjutnya JK juga menilai bahwa baik AHY maupun AHER itu sama-sama baik, seakan JK tidak mau disalahkan sama Demokrat ataupun PKS jika Anies tidak memilih AHY ataupun AHER. Loh, Anies jadi bingung lagi dong ya. Baik Nasdem maupun Demokrat terlihat defensif ya dalam merespon saran JK ini. Nasdem mempertanyakan, kalau tidak populer bisa menang apa enggak? Sementara menurut Nasdem, banyak pilihan sosok yang populer dan bisa bekerja, sembari menyebut nama-nama seperti Khofifah dan Jenderal Andika. Sedangkan Demokrat, diwakili Andi Arief, bertanya balik ke JK, apakah pembantu presiden dapat mendongkrak suara? Karena yang pernah jadi wakil presiden, bahkan presiden pun, pernah kalah di pemilu. Oleh sebab itu, popularitas juga penting dalam pemilihan cawapres oleh Anies. Waduh, Anies tambah bingung nih ya. Apalagi ada pula analisa yang cukup menyeramkan dari pengamat politik, Pangi Syarwi Caniago dari Foxpol Center Research and Consulting. Menurut Pangi, Anies harus berhati-hati sekali dalam memilih cawapres, karena kalau salah pilih sama saja dengan bunuh diri. Lawan politik Nasdem, Demokrat, dan PKS disebut selalu memantau langkah pemilihan cawapres ini. Dengan kata lain, lawan politik mereka bakal dengan leluasa mencari capres
atau cawapres yang mumpuni untuk mengalahkan Anies dan cawapresnya. Pangi sendiri akhirnya menyebut siapa yang menurutnya paling ideal mendampingi Anies, karena dianggap bisa saling melengkapi dan mampu menutupi kelemahan Anies. Siapa hayo? Dia adalah Aher dari PKS. Penyebutan nama Aher ini seakan mengaminkan analisa pengamat politik lain soal PKS. Direktur Parameter Politik Indonesia atau PPI, Adi Prayitno menyebut bahwa PKS mulai sadar bahwa mereka bakal sulit mendapat keuntungan jika tidak bisa bargaining, ikut nego ya soal posisi cawapres. Selama ini PKS terkesan diam dan nurut. Kata Adi Prayitno, dulu PKS yakin bahwa siapapun yang mendeklarasikan pencapresan Anies, maka otomatis pemilih Anies akan ke PKS. Tapi nyatanya pemilih Anies sekarang mulai hijrah ke Nasdem. Artinya jika posisi cawapres dipegang AHY, maka PKS tidak akan dapat apa-apa. Oleh sebab itu PKS makin lama makin kekeh memperjuangkan agar Aher jadi cawapres Anies. Dan oleh sebab itu, hari Minggu tanggal 30 Oktober, Anies hadir di markas PKS untuk mengikuti acara PKS. Pasti sekalian membahas soal cawapres ini dong ya. Bisa disebut bahwa PKS sedang memamerkan kedekatannya dengan Anies. Pamernya sama Demokrat. Sementara Anies bingung, Nasdem juga kena setrum sedikit. Yakni ketika Luhut Binsar Panjaitan menanggapi soal pencalonan dirinya oleh Nasdem sebagai cawapres Anies. Luhut dengan tegas menolaknya. Katanya sih Luhut tidak mau memikirkan soal politik lagi. Ya iyalah, masa jadi wakilnya Anies? Sudah jelas kelihatan gimana kinerjanya di Jakarta. Yang ada nanti Pak Luhut yang kerja keras. Mending sekalian jadi presidennya aja daripada membantu Anies. Dinamika pembentukan koalisi pengusung Anies ini selalu saja menyajikan hal-hal yang menarik ya. Kita bisa melihat tarik-menarik antara Anies, Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya buat diri mereka sendiri. Kalau buat rakyat, gimana kita bisa yakin? Anies yang jelas-jelas nggak benar kerjanya di Jakarta, malah dipilih Nasdem sebagai capres. Karena Anies populer untuk mendongkrak elektabilitas Nasdem. Tapi nanti kalau koalisi tidak jadi terbentuk, Nasdem sudah siap cari teman lain, meninggalkan Anies. Nggak ada beban kan katanya. Selalu dari kura-kura.